Lagi kok. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fiil. Fiil. Ada yang tahu nggak? Ayo yang tahu jawab siapa? Ayo Anam jawab. Dia kata kerja. Kata kerja benar. Fiil itu kata kerja. Fa'il, ada yang tahu fa'il? Fiil itu yang melakukan pekerjaannya. Jadi ada fiil pasti ada fa'il. Ada pekerjaan, ada yang dikerjakan. Gitu. Kita akan membahas tentang fiil dan fa'il. Kita bahas tentang fiil dulu. Fiil. Fiil ini kata kerja. Nah, fiil itu terbagi menjadi aslinya ini hanya 3. Yang sahih. Ada 3. Ada 3 pembagian fiil. Ada apa? Fiil madi, mudhari, fiil amar. Fiil nahi ini tambahan. Karena ada yang perintah, pasti ada larangan. Contohnya kayak gimana perintah? Uktul, bunuhlah. Ada larangannya lam uktul, jangan dibunuh. Nah, pasti ada perintah, ada larangan. Kita bahas tentang fiil madi dulu. Fiil madi disebut sudah lampau atau sudah lalu. Contohnya kayak misalkan kita punya masa lalu, itu namanya madi. Madi itu artinya yang sudah lewat. Misalkan kemarin orang dibunuh misalkan di depan pasar. Nah, itu namanya madi. Itu namanya madi. Madi ini contohnya koma Zaidun. Nah, kita kan nggak tahu nih Zaid berdirinya kapan, ya kan? Apa sekarang, apa kemarin, ya kan? Kalau misalkan mudhari kan ketahuan nih, mudhari ini yang akan datang atau sedang terjadi. Contohnya yaqumu Zaidun. Nah, ini berarti sedang terjadi, telah berdiri si Zaid atau si Zaidun. Nah, ini disebutnya fiil madi dan ini fiil mudhari. Nah, 3 pertama ini nih, misalkan nih contohnya, nah mulanya kan fa'ala nih. Ada fa'ala, bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Ini namanya huruf asli. Ini nggak bisa diubah. Ada namanya fiil madi tambahan. Contohnya gimana? Tambahan af'ala. Ini tambahan kan, alifnya huruf aslinya 3 doang kan? Huruf depannya namanya huruf tambahan. Ada namanya contohnya lagi yang lain fa'ala. Nah, huruf aslinya fa, ain, lam, ya kan? Huruf ininya namanya huruf tambahan. Itu berarti fiil madi ada 2. Ada sulasi, ada namanya fiil madi mujarrad, ada namanya sulasi mazid. Sulasi mazid itu 3 huruf tambahan atau 3 huruf yang sudah ada tambahan hurufnya. Nah, jadi paham ya tentang fiil madi. Contoh lainnya kayak gini nih. Ini namanya fiil madi. Fiil madi. Ini fiil mudhari. Ini ada yang ingat gak nih? Yang ini kayak gimana? Fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun.
Wazaka maf'ulun. Ufula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Coba kalau pakai fa'ilah. Fa'ilah yaf'ilu fa'ilan wa maf'ilan fahuwa fa'ilun. Wazaka maf'ilun. If'il diubah ya berarti. Tadi kan tadi kan domah, sekarang fathah. Berarti if'ilat af'il maf'ilun maf'ilun tetap mif'alun, bukan maf'ilun lagi. Mif'alun tetap. Contoh kayak fa'ula yaqulu fu'lan wa maf'ulan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Tetap betul karena domah. Ya kan? Maf'ulun mif'ulun. Berarti masuk nih semuanya nih. Ini namanya huruf asli. Ada lagi nanti namanya tambahan. Tambahan itu kayak tadi. Nanti kalau dinyanyi pasti ribet. Namun kalau yang gampangnya kayak gini nih. Ada lagi nyanyian yang gampang kayak fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altum fa'altum, fa'alti fa'altum fa'altunna, fa'altu fa'alna. Coba bisa gak? Ayo. 1, 2, fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altum fa'altum, fa'alti fa'altum fa'altunna, fa'altum fa'alna. Fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari' fa'alan masdar wa maf'alan masdar mimi wa huwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isyarah wa maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amar wa taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim alat. Jadi fa'alanya di sini fi'il madhi, yaqulu fi'il mudhari'. Tapi kan asalnya cuma fa'lan kan, karena ada huruf mim di depannya disebut dengan masdar mim. Nah, fahuwa ini isim domir. Kalau di dalam ilmu nahwu isim domir itu ada 12. Fahuwa ini salah satunya isim domir. Terus fa'ilun isim fa'il. Nah, isim fa'il ini bisa disebut dengan juga fa'il. Fa'il itu tadi apa? Yang melakukan atau yang mengerjakan. Terus wazaka isim isyarah. Isim isyarah kayak gimana? Kayak nunjuk, kita nunjuk orang. Itu, ini, ya kan? Hada, hadihi, tilka, dalika. Itu namanya isim isyarah. Nah, maf'ulun isim maf'ul. Isim maf'ul. Terus uf'ul nih fi'il amr. Ini perintah. Tadi kan di sini perintah kan, amr, perintah. Uf'ul fi'il amr. La taf'ul fi'il nahi. Nah, di sini ada la-nya. Kan tahu kan makna la, tidak, jangan. Nah, berarti adanya amr pasti ada nahi. Nahi itu adalah larangan. Terus maf'alun. Maf'alun ini isim zaman. Maf'alun isim zaman, maksudnya isim zaman di sini menerangkan tentang waktunya, waktu pekerjaannya itu kapan. Misalkan kita ngerjain sholat subuhi fajar, waktunya pagi, ya kan?
kita ngerjain sholat zuhur waktunya kapan? Siang. Nah, kan pekerjaannya sholat, waktunya siang, ya kan? Terus maf'alun ini isim zaman. Maf'alun yang kedua ini disebutnya isim makan. Isim makan ini disebutnya, makan itu bukan makan ini ya, tempat. Makan itu tempat. Kayak misalkan gini, kita sholat, maksudnya kita orangnya sholatnya di mana? Di masjid, kan ketahuan. Itu disebutnya jadinya kalimat. Kalimat itu tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ini koma zaidun, ini kalimat bukan? Kalimat kan? Kalau misalkan dia koma doang, jadinya apa? Berdiri doang. Ya kan? Siapa yang berdiri? Nggak ada. Bisa kucing, bisa orang. Ya kan? Kalau misalkan koma zaidun, jelas kan? Siapa yang berdiri? Ya, si Zaidun, ya kan? Ada lagi koma Zaidun, wa siapa? Dia berdua sama temennya, misalkan kayak gitu. Itu jadi satu kalimat. Terus mif'alun isim alat. Isim alat itu apa sih? Alat untuk melakukan pekerjaannya. Misalkan kalau mukul biasanya pakai apa? Pakai tangan pastinya, ya kan? Mukul pakai tangan. Pukullah menggunakan tangan. Nah, itu udah amar, di situ ada alatnya juga kan? Mukulnya pakai tangan. Mukulnya itu perintah atau pekerjaan. Alat untuk memukulnya itu tangan atau sapu, ya kan? Iya. Jadi jelas nih penjelasan tentang fi'il. Jadi kita ulangi lagi. Fi'il itu ada berapa macam? Ada. Yang aslinya ada satu. Yang pertama fi'il tadi, kedua tiga amar, yang keempat terakhir tambahan nahi. Coba kita ulang lagi yang ini. Ya, 1, 2, 3. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uqulaka maf'alun mif'alun. Coba ada yang hafal enggak? Satu orang. Ya, satu orang siapa? Coba Farid. Ya. Coba lagu yang kedua. 1, 2, 3. Fa'ala fa'alu fa'ala tafa'alna fa'alta fa'altu mafa'altum fa'alti fa'altu mafa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna fa'ala fi'il madhi yaqulu fi'il mudhari fa'alan masdar wa maf'alan masdar bihi fahuwa isim dhamir fa'ilun isim fa'il wa dzaka isim isyarah wa maf'ulun isim maf'ul qul fi'il amar la taf'ul fi'il nahi maf'alun isim zaman maf'alun isim makan mif'alun isim alat. Gitu. Udah paham nih pembahasan tentang fi'il. Mif'alun tadi isim apa? Mif'alun isim ini. Ya. Mif'alun isim alat. Alat. Wazan fi madi yang tadi itu. Iklab. Auzanu
Nih, ini ya. Alganu fi'il madi atau alganu fi'il madi. Ada mala Nah, ini fi'il madi ini kan udah tambahan semua kan nih. Dan ini disebutnya fi'il madi sulasi mazid. Ini disebutnya sulasi mazid. Kalau sulasi mujarrad kan huruf asli nih, yang cuma ma'ala, ya kan? Ini namanya mujarrad. Mujarrad atau asli. Asli. Ini yang tiga ini nih, fa'ala. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Ya. Kalau ini disebutnya sulasi mazid. Atau bisa disebut dengan tambahan kayak ala, ala. Ini tiga, asalnya 4. Jadi kita jelasin. Terus ada fa'ala, terus ada if'ala, ada fa'ala, ada tafa'ala, ada tafa'ala, ada ista'ala. Nah, di sini maknanya ini masih ada maknanya semua. Kalau ini sama ini maknanya titik-titikkan. Kan kalau di bahasa Indonesia ada bahasa lingkungan ya, mekan, memakan, ya kan? Asal katanya makan, karena ada tambahan makan jadi memakan, ya kan? Makanya kan ada kalau dalam bahasa Arab akala, memakan, ya kan? Memakan. Terus kalau fa'ala ini maknanya saling. Maknanya saling. Terus kalau ini tiga ini maknanya Terus kalau tafa'ala maknanya saling, sama kayak fa'ala. Kalau istaf'ala maknanya minta. Nah, jadi setiap ini pasti ada maknanya. Nah, kalau af'ala nih, huruf tambahannya mana? Alif, ya kan? Ini fa'ala. Ini kan tiga kan? Kenapa dimasukinnya ke sulasi mazid? Ya kan, fi'il madi sulasi mazid. Nih, ini sebenarnya ada ain di sini. Ada ain. Asalnya fa'ala. Jadi ain yang pertama itu harokatnya sukun. Harokat yang kedua ada harokatnya kasroh. Kan gini, asalnya gini.
fa'ala. Ya kan? Yang ini udah jadi. Yang belum jadinya gini asalnya. Fa'ala. Ini. Karena kalau di dalam idgham itu dua huruf yang bertemu ini menjadi satu, maka kalau disatukan menjadi tasydid, menjadi fa'ala. Paham nih? Paham nih ya? Jadi kalau di dalam Al-Quran enggak, kalau misalnya di dalam kosakata Arab ada kayak madda, asalnya madada, asalnya kan 3 huruf, ya kan? Ini ada tasydid itu sebenarnya dia hurufnya ada 4, tapi yang satu mati, disukunin. Nah, sukun bertemu dengan huruf mati, jika disatukan menjadi idgham namanya, disebut idgham. Kalau di pembahasan soal disebut idgham. Ada nanti contohnya farro, asal katanya faroro. Karena 2 huruf sama bertemu dengan satu kalimat, itu yang satu digabungin menjadi tasydid. Jadi dibacanya farro atau fa'ala. Asalnya fa'ala. Jadi ain yang pertamanya itu sukun, ain yang keduanya itu berharokat. Jadi ketemu menjadi tasydid, disebutnya fi'il madhi sulasi mazi. Nih, fa'ala tambah hurufnya alif. Terus ifta'ala tambah hurufnya alif sama ta. Terus infa'ala tambah hurufnya nun sama alif. Terus yang kedua, ini tambahan 3 huruf. Kenapa 3 huruf? Ini kan zohirnya cuma 1, 2, 3, 4. Di sini kan kita sama kayak gini nih. Tafa'ala. Asal katanya ini. Tafa'ala. Ya kan? Asalnya kayak gini. Tafa'ala. Jadi ain pertamanya sukun, ya. Ain yang keduanya ada harokatnya. Nah, ini dia kalau misalkan ketemu dalam satu kalimat, maka diidghamkan disebutnya. Jadi nyambung, disambungin, dia menjadi satu kalimat. Jadi fa'ala. Kan? Jadi tasydid kan? Ya. Gitu. Ini namanya kaidah bahasa Arab. Jadi kita bisa tahu, kayak misalkan qawwama, ya kan asalnya qoma yaqumu, ya kan asalnya kan qoma bil madi. Karena ini tambahan huruf kan qawwama, asal katanya qoma. Kita bisa tahu nih ini kaidahnya kayak gimana. Ini kaidahnya. Paham ya? Terus tafa'ala tambahnya berapa huruf? 1, 2 huruf. Terus istaf'ala 1, 2, 3. Jadi tambahan hurufnya ada. Ini namanya wajan fi'il madhi. Selanjutnya adalah fi'il madhi yang di dalamnya ada huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Waw dan ya. Ini disebutnya huruf ilat. Nah, ini huruf ilat ya disebutnya. Contohnya kayak gimana? Fi'il madhi yang di dalamnya huruf ilat. Koma.
asalnya koma, ini kan fi'il madhi. Karena dia kemasukan huruf ilat menjadi qawama. Kan jauh banget kan? Iya. Dari koma ke qawama. Nah, ini disebutnya huruf yang jatuh setelah fathah. Koma, qawama. Ini kan fathah. Setelah fathah, maka waw yang ini sebagai penggantinya alif. Jadi gantinya alifnya ini yaitu waw. Ini kan alif nih. Ini alif dari koma kan. Nah, dia karena kemasukan huruf ilat, maka alifnya berubah menjadi waw. Jadi penggantinya si alif ini adalah waw. Jadi asalnya kata koma itu menjadi qawama. Terus ada lagi sona. Sama, sona juga gitu. Sona menjadi sona. Karena dia memasukkan huruf ilat, berarti si alifnya ini dibuang, diganti sama huruf waw. Koma. Ini kan ya, Roma. Ini kan nggak kelihatan kan alifnya mana? Ini disebutnya alif. Apa alif apa? Alif lainah. Ini kan kelihatannya kayak huruf ya kan? Nah, kapan-kapan kalau ketemu kayak begini seperti huruf ya disebutnya ini alif lainah. Ini alif juga. Tapi kalau di dalam huruf hijaiyah nggak ada, ya kan? Nah, menjadi Romaya. Nah, apa tadi? Karena dia memasukkan huruf ilat, maka alifnya dibuang menjadi Romaya. Ini kita ulang lagi nih, biar pada ingat nih. Jadi ada fi'il tadi ada berapa? 3. Fi'il nah, yang tambahan disebut fi'il madhi. Fi'il madhi artinya apa? Lampau atau yang telah lalu. Fi'il mudhari atau terjadi. Amar nahi. Nah, jadi jelas nih. Jadi malam ini kita bahas tentang fi'il madhi dulu. Nanti fi'il mudhari insyaallah pembahasan selanjutnya.